Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini tim Now Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, mengaku puas Erick Thohir buka peluang perpanjang kontrak Sintayong. Ratu Tisa berperan penting majukan timnas Indonesia. Piala Dunia U17 dipastikan dibuka secara meriah dan tampil impresif. Egy Maulana Fikri akhirnya dilepas klub ke timnas U24. Jadi, simak terus berita tim Now Space selengkapnya. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U24 akan menghadapi Asian Games 2022 Hangzhou, China. Indra Syafri sendiri sejatinya sudah memanggil 22 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Namun beberapa pemain belum bergabung dikarenakan masih ditahan klub. Indra Syafri pun sebelumnya mengatakan bahwa para klub telah setuju untuk mengirim pemainnya untuk bergabung dengan tim arahannya. Komunikasi sendiri dilakukan agar diskusi antara kedua belah pihak mendapatkan win-win solution. Seperti itulah yang diungkapkan oleh Indra Syafri. Namun ternyata solusi tersebut belum win karena polemik pemanggilan pemain ke timnas untuk agenda non-FIFA kembali dipermasalahkan oleh klub. Kali ini klub yang menukangi Egy Maulana Fikri, Dewa United, melalui sang pelatih John Olde Rikaring yang bersuara lantang. Rikaring tegas sampai bawa-bawa regulasi dan gaji pemain yang ditanggung oleh pihak klub sebagai langkah menahan Egy agar tak pergi. Kehilangan Egy seperti harus merubah seluruh strategi yang sebelumnya ia buat. Hal itu akan memberi dampak yang besar. Sebelumnya, PSSI memang tak memasang target tinggi untuk Asian Games ini. Sebab pesta olahraga terbesar di benua Asia ini tak masuk di kalender FIFA. Pagelaran pesta terbesar sebenua Asia akan segera dimulai. Khusus untuk cabang olahraga sepak bola akan digelar pada 19 September mendatang. Jelang laga tersebut, para tim peserta sudah melakukan persiapan yang matang. Namun, ada kabar unik menghampiri salah satu peserta Asian Games itu. Timnas India dikabarkan meminta bantuan ke dukun peramal untuk menentukan skuadnya. Menurut laporan dari surat kabar The Indian Express, setiap sebelum pertandingan, pelatih timnas India Igor Stimac akan mengirimkan daftar pemainnya kepada peramal Bhupesh Sharma. Daftar yang diserahkan ke peramal tersebut termasuk pemain yang cedera dan rencana penggantinya. Sharma kemudian akan menggunakan keahlian astrologinya untuk memberikan saran apakah setiap pemain harus berada di lapangan dalam pertandingan itu atau tidak. Perlu dicatat bahwa metode tersebut dibiayai oleh Federasi Sepak Bola India, di mana Sekretaris Jenderal AIFF saat itu Kusal Das mengaku memperkenalkan Stimac ke Sharma pada Mei 2022. Sementara itu, Stimac berbicara tentang proses bekerja dengan sang peramal. Menurut pelatih asal Kroasia itu, hal tersebut dilakukan untuk mengetes apakah metode tersebut bekerja di bidang olahraga atau tidak. Sebelumnya, salah satu klub dari Liga 1 yakni Dewa United dikabarkan enggan melepas Egy Maulana Fikri untuk memperkuat timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games Hangzhou, China. Sebagaimana diketahui, memang ajang tersebut di luar dari agenda FIFA. Jadi sebenarnya sah-sah saja jika klub enggan melepas pemain untuk gabung ke tim nasional. Seiringnya berjalannya waktu, pelatih Dewa United John Olde Rikaring pun buka suara terkait kabar yang beredar. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, kabar yang beredar itu salah kaprah. Rikaring justru mendukung penuh Egy Maulana Fikri untuk bergabung ke timnas U24 walaupun memang peran Egy di Dewa United sangat vital. Apalagi pemain berusia 23 tahun ini baru saja tampil impresif bersama Dewa United ketika menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan 12. Di mana dirinya sukses mencetak 2 assist untuk menyamakan kedudukan 2-2 atas lawannya tersebut. Di samping itu, John Olde Rikaring menambahkan jika dirinya akan selalu menghormati budaya sepak bola tanah air. Dengan begitu, Egy Maulana Fikri dijadwalkan akan bertolak ke Tiongkok pada hari Minggu ini. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada November mendatang. Tepatnya pada 10 November sampai 2 Desember 2023 ini. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Jelang laga itu pun opening seremoni Piala Dunia U17 akan digelar secara meriah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tak tanggung-tanggung, opening seremoni tersebut dikabarkan akan berlangsung hingga 12 menit.
Pihak LOC bakal menggelar acara pembukaan itu semenarik mungkin untuk mengundang animo pecinta sepak bola di Surabaya dan sekitarnya. Setelah itu langsung dilanjutkan pertandingan pembuka Piala Dunia U17 2023 yang mempertemukan laga grup A antara Timnas U17 Indonesia versus Ekuador. Di samping itu, Erick Thohir juga berharap pecinta sepak bola bagian Surabaya bisa memenuhi laga penyisian grup A yang melibatkan Timnas Indonesia U17 ini. Fanatisme mereka amat dibutuhkan untuk memberi suntikan moral buat punggawa Garuda Asia. Salah satu tim tetangga Timnas, yakni Malaysia, dinilai saat ini sedang dirundung masalah sebab Harimau Malaya Muda nyaris gagal membawa skuadnya ke putaran final Piala Asia U23 tahun depan. Dan kritik pun menghujaninya. Alih-alih menampilkan performa seperti Timnas Malaysia senior, asuhan Kim Pan-gon yang tampil cemerlang di FIFA Matchday melawan Suriah dan Cina. Ella Farasan justru tak bisa memahami gaya dan identitas tim asuhan Kim Pan-gon tersebut. Hal itu sangat disayangkan mengingat Ella Farasan pernah menjabat sebagai asisten Kim Pan-gon di Timnas Malaysia senior. Bayang-bayang Kim Pan-gon di level tim nasional Malaysia membuat sepak bola negeri jiran itu seolah kehilangan identitasnya. Kritik pedas pun dilontarkan mantan pelatih berpengalaman di dunia sepak bola Malaysia yakni Moh Azhari Kor Abdullah. Menurutnya pelatih berusia 61 tahun tersebut gagal total dan dinilai gagal menerapkan strategi Kim Pan-gon. Sebagai informasi, Ella Farasan sendiri menukangi Timnas U23 Malaysia sejak September 2022 lalu. Ia ditunjuk dengan harapan mampu menularkan ilmu Kim Pan-gon ke skuad muda. Meski begitu, kenyataan yang muncul justru berbanding jauh dengan harapan besar itu. Malaysia U23 seperti tim mediocre yang tak tahu cara mencetak gol. Ketum PSSI Erick Thohir membuat gebrakan baru untuk persepak bola tanah air. Terbaru, ex-presiden Inter Milan itu bersama komite ad hoc supporter PSSI menemui puluhan perwakilan pendukung klub-klub Liga 1 dan 2 Indonesia, yakni di Yogyakarta pada Jumat lalu. Erick Thohir menganggap supporter sebagai bagian penting dalam transformasi sepak bola tanah air, yang mana sudah menjadi tradisi dan mendarah daging di sepak bola nasional. Erick Thohir menyebut bahwa dirinya mendengarkan dan berdiskusi dengan cara supporter demi kemajuan persepak bolaan tanah air. Sebab sebagaimana diketahui, para sepak bolaan Indonesia saat ini berada di ujung tanduk usai tragedi Kanjuruhan tahun lalu. Terlebih hingga saat ini Indonesia masih dalam pengawasan FIFA. Walaupun sedang dipantau oleh FIFA, Indonesia hingga kini masih sering terjadi kerusuhan antar supporter. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Gelaran ajang prestisius tersebut akan digelar pada November mendatang di 4 kota tanah air. Jelang ajang itu, Ketum PSSI sejatinya sudah menunjuk 2 sosok yang memimpin penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan persiapan skuad Garuda Asia. Erick Thohir pun menjelaskan bahwa sebenarnya Kemenpora dan PSSI bersama dalam menyukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 ini. Hanya saja Menpora Dito Aryo Tejo membuat terobosan baru, di mana ia memastikan bahwa Wakil Ketua Umum PSSI 2 yakni Ratu Tisa dipastikan bakal menjadi pemimpin dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 ini. Sedangkan itu untuk Wakil Ketua Umum PSSI 1 yakni Zainuddin Amali dipastikan bakal fokus pada prestasi atau persiapan Timnas U17 Indonesia. Sementara itu Kemenpora tetap ambil bagian yakni menjadi pengawas. Kabar bahagia datang menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Baru-baru ini Erick Thohir memberikan kode terkait kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia. Ex-presiden Inter Milan itu pun mengaku puas dengan kinerja Sintayong menangani skuad Garuda. Erick Thohir pun menilai jika pelatih asal Korea Selatan itu bekerja dengan baik dalam membangun skuad timnas di beberapa level usia. Dia ingin Indonesia memiliki sistem permainan yang lebih matang lagi. Namun terkait perpanjangan kontrak, Erick Thohir tak menutup kemungkinan akan memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong berpeluang mendapatkan kontrak baru di tahun depan. Di samping itu, Erick Thohir mengaku sebenarnya dirinya dan Sintayong belum terlalu mengenal. Sebab itu dirinya menegaskan akan membangun kepercayaan satu sama lain. Walaupun masih belum terlalu kenal, Sintayong beberapa waktu lalu memuji peran Erick Thohir di PSSI, yakni dalam membangun sepak bola di tanah air. Tentu harapan para supporter Sintayong mendapatkan kontrak jangka panjang untuk melatih Timnas Indonesia.